Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini kami berada di Hotel Exelton Palembang untuk menyaksikan secara langsung debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Pemirsa, KPU Oku Timur menerapkan protokoler kesehatan COVID-19 yang cukup ketat, mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur mengenai aturan debat paslon pilkada di masa COVID-19. Dan terdapat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperebutkan kursi kepala daerah Kabupaten Oku Timur, yaitu paslon nomor urut 1 Bapak Haji Lanosin dan Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda, dan paslon nomor urut 2 Bapak Haji Ruslan dan Bapak Herli Sunawan. Dan melalui debat ini diharapkan masyarakat mengetahui lebih dalam lagi mengenai visi, misi, dan program kerja dari paslon masing-masing untuk memajukan Kabupaten Oku Timur menjadi kabupaten yang lebih maju dan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Dan saat ini kami bersama Ketua KPU Oku Timur, Bapak Herman Jaya Esos. Selamat pagi, Pak Herman. Selamat pagi. Iya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya pagi hari ini? Perasaannya ya senang, bahagia. Bila debat ini nanti berjalan dengan sukses gitu. Iya, ini saat ini kita menyaksikan debat sesaat lagi. Bagaimana nih tahapannya untuk sampai di titik ini? Oh ya, tahapan kita di KPU sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 sehingga sampai ke debat hari ini, kita yang sudah kita lakukan penyusunan program, jadwal sudah, kemudian penerimaan badan ad hoc, PPK PPS sudah, kemudian penetapan DPT juga sudah, dan pada saat ini tahapan jadwal masuk dalam masa kampanye. Di dalam masa kampanye ini termasuklah debat kandidat ini di dalam masa kampanye. Masa kampanye ini dari 26 September sampai 5 Desember nanti. Oke. Untuk persiapan logistik sendiri, Bapak? Logistik kita sudah siap untuk tahap pertama, yaitu cetak bilik kotak. Itu sudah insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akan mencetak bilik kotak tersebut. Kemudian untuk surat suara juga nantinya kita akan mencetak di bulan 11 nanti ya gitu. Berarti persiapan logistik sudah matang begitu ya? Ya, atau untuk logistik insya Allah sudah siap semua dan juga tinggal menunggu regulasi dari KPU pusat gitu. Iya, untuk mata pilih kemudian target yang diusung? Untuk mata pilih kita untuk pemilu Bupati Wakil Bupati 2020 ini DPT berjumlah 464.428 mata pilih. Nah, kemudian dalam pemilihan ini juga kita diharapkan kepada masyarakat juga untuk menerapkan protokol kesehatan nantinya. Kalau untuk sinergi sendiri dengan beberapa pihak terkait seperti apa? Sinergi kepada beberapa pihak yang lain sesuai dengan pihak terkait semacam Polres, Bawaslu, dan DIM. Insya Allah kita sinergi dan juga pihak mereka ini alhamdulillah kita sama-sama untuk menyukseskan pemilu daripada 2020 nanti ya. Iya. Target pemilu sendiri? Target kita memang kita targetkan untuk pemilu ini di atas 80%. Di atas 80%. Ya. Itu cukup tinggi dan Cukup usaha tinggi, yang dilakukan ya, seperti betul. apa nih? Ya. Usaha kita yang kita lakukan untuk mencapai target itu sosialisasi kita lakukan. Di masa pandemi ini sosialisasi kita lebih banyak ke media. Media massa, elektronik, cetak itu kita lebih banyak untuk menggunakan media untuk sosialisasi. Karena tetap muka dibatasi sehingga kita sosialisasinya lebih menyapa dan lebih ke media-media gitu. Iya. Ada kesulitan nggak dengan pandemi ini selama sosialisasi khususnya? Kalau untuk di media kita alhamdulillah tidak ada kesulitan untuk sosialisasi berjalan dengan lancar. Itu yang untuk sosialisasi. Jadi sosialisasi ini sendiri sebenarnya luas sekali ya karena target kita 80% sebenarnya. Ya. Ada sosialisasi yang akan diterapkan terkhusus nggak? Misalnya untuk golongan anak muda
untuk ibu-ibu begitu. Oh atau ya, golongan untuk tertentu? sosialisasi sendiri, kita beberapa bulan yang lewat kita membentuk relawan demokrasi. Di sini ada dalam demokrasi ini ada komunitas-komunitas, komunitas pemuda, internet, kemudian disabilitas, itu semuanya ada di relawan demokrasi. Itu salah satu penunjang kita untuk mencapai target itu. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa kira-kira nanti targetnya tercapai atau optimismenya? Mudah-mudahan akan tercapai karena di Sumsel ini partisipasi ini 2019 paling tinggi Oku Timur. Iya, pada Ya, tahun betul 2019 sebelumnya ya. ya. Jadi optimis nanti tahun ini akan menjadi peringkat tertinggi Insya Allah lagi. mudah-mudahan. Iya, baik himbauannya kepada Ya, masyarakat. himbauan kepada masyarakat, sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS, gunakan hak pilih kita sebaik mungkin dan gunakan protokol kesehatan. Jadi ingat 9 Desember tahun 2020, datang ke TPS dan coblos apa yang harus Anda coblos, dan kita ada 2 calon nomor 1 dan calon nomor 2. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Oku Timur. Iya, Bapak Herman Jaya, terima kasih banyak atas waktunya, wawancara singkat bersama Ketua KPU Oku Timur, dan selalu dihimbau pemirsa, nanti 9 Desember 2020 datang ke TPS terdekat dan gunakan hak pilih Anda sesuai hati nurani. Hadirin pemirsa dan pendengar, dari The Excelton Hotel Palembang, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hadirin sekalian, kita saksikan tari sambut Kabupaten Oku Timur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa PAL TV dan hadirin sekalian. Senang sekali saya Feral Amartia bisa menyapa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan meski di tengah pandemi COVID-19, disertai langkah-langkah penyesuaian dalam rangka penerapan protokol kesehatan, semoga ini tidak menyurutkan semangat kita dalam menyambut Pesta Demokrasi Indonesia. Hadirin dan pemirsa, dari Hotel Exelton Palembang, Sumatera Selatan, inilah debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Pemirsa PAL TV dan hadirin, debat kali ini akan diikuti oleh dua pasang calon dengan nomor urut 1, Lanosin Hamzah dan Adi Nugraha Purna dari jalur politik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan pasangan calon dengan nomor urut 2, Ruslan Taimi dan Herli Sunawan dari jalur independen. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk memulai acara pada hari ini, tentu sebagai bentuk cinta kepada tanah air kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Herman Jaya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Oku Timur untuk memberikan kata sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Herman Jaya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Kapolres Kabupaten Oku Timur, yang terhormat Dandim 0403 Oku, yang terhormat Bawaslu Kabupaten Oku Timur, yang terhormat rekan-rekan komisioner Kabupaten Oku Timur, Pak Sekretaris, panelis yang kami hormati, calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, hadirin yang berbahagia, masyarakat Kabupaten Oku Timur yang sempat menyaksikan siaran ini di tempat masing-masing. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini
kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu tahapan di KPU, yaitu debat kandidat yang kita laksanakan di Excelton ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita semua dapat bersilaturahim pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita masih dalam masa kampanye dimulai tanggal 26 September sampai 5 Desember nanti. Tentunya di dalam masa kampanye ini ada debat kandidat atau debat publik. Untuk itu seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, mari kita saksikan debat kali ini. Ini merupakan penyampaian visi dan misi daripada calon bupati dan wakil bupati yang akan disampaikan nanti. Mari kita simak dengan seksama pendalaman visi dan misi untuk memajukan kesejahteraan Kabupaten Oku Timur ke depan. Sekali lagi, para masyarakat Kabupaten Oku Timur, mari kita saksikan debat ini dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 dengan datang ke TPS, gunakan hak pilih saudara, dan jangan lupa memakai protokol kesehatan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta pemirsa, untuk memperoleh keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Isa Ansori Muta'al LCMA. Kepada yang terhormat Bapak Isa Ansori, kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan bebaskanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan lagi hati ini ke jalan yang buruk setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Waj'alna min ibadikas sholihin, dan jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang soleh. Rabbana la tada' lana fi hadzal maqam zamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan di tempat yang baik ini dosa bersama kami kecuali telah Kau ampuni. Wala aiban illa satarta, dan tidak juga ada cacat celah aib kecuali Engkau tutupi, dan tidak pula ada kedukaan dan kesusahan kecuali Engkau berikan kelapangan dan kesenangan. Wala hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha wa qadaitaha, tidak pula dan segala apa yang menjadi keinginan kami kiranya Engkau ya Allah memudahkan dan memenuhinya. Dan kami pun wa nahnu raduna anha, dan kami pun redha atas segala ketetapan yang Engkau tetapkan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu
yang banyak mendengarkan program dan perkataan-perkataan rencana-rencana dari para peserta pemilu. Fayattabi'una ahsana, dan jadikanlah kami orang yang mengikuti yang terbaik daripadanya. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, kiranya nanti setelah mereka menjadi pemimpin, janganlah Engkau jadikan mereka itu justru akan menyengsarakan kami dan tidak pula takut kepadamu, ya Allah. Allah masahil jami'a umurina. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Habil khususi intikhabi ulatil amri fi mantikina hazihi, dan khususnya pemilihan kepala daerah di daerah kami ini, ya Allah. Ya Allah, waffiqna ala kulli khair. Ya Allah, wujudkanlah kepada kami segala kebaikan. Wasolna ila husnil maram, dan capaikanlah kami kepada capaian yang terbaik. Waj'al fina bainana husnil wi'am, dan jadikan pula kami selalu dalam keadaan harmonis, damai dan sejahtera. Wahdina subulas salam, dan tuntunlah kami kepada jalan yang membawa keselamatan. Wadkhilna jannataka darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu yang surgamu darussalam. Rabbana atina miladunka rahmah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmatmu dari segala perbuatan kami lakukan. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan tuntunlah pula kami dengan segala petunjukmu dalam segala perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa PAL TV dan hadirin sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan segera menuju ke agenda inti debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Oku Timur tahun 2020. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami, KPU Kabupaten Oku Timur, mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Oku Timur untuk datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Pemilih berdaulat, negara kuat. KPU melayani. Sudah waktunya kita datang untuk tentukan, memilih dengan nurani
Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Dan saat ini kami bersama Kapolres Oku Timur, Bapak AKBP Dalizon SIK MH. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabarnya Bapak Dalizon? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Mbak. Iya, sehat ya? Sehat Mbak. Sehat Gimana selalu. kondisi kesehatan selalu dijaga ya selama pandemi Bapak? Insya Allah rajin olahraga, cukup istirahat, makanan bergizi, insya Allah sehat. Iya, luar biasa. Ini Pak Dalizon, kita mengingat bahwa 9 Desember 2020 Ya. kita akan ada pesta demokrasi. Ya. Nah, untuk kondisi keamanan sendiri khususnya untuk Kabupaten Oku Timur seperti apa? Alhamdulillah, kalau terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini di Oku Timur, hingga saat ini kan tahapan kampanye ya. Ya alhamdulillah masih dalam keadaan kondusif. Dimana meskipun wilayah Oku Timur ini cukup luas, itu 3.370 km persegi, dan nanti daftar pemilih tetap sebagaimana kemarin sudah ditetapkan itu sebanyak 472.299 orang. Nah ini memang sampai saat ini cukup, memang sampai saat ini cukup aman lah ya, kondusif. kondusif sekali. Ya. Ini dalam tahap kampanye ya. Ini sudah berapa personil yang diterjunkan? Untuk tahap kampanye ini 100 personil Mbak. 100 personil. Ya. Jadi, Perkembangannya seperti apa nih Pak? jadi sebenarnya kalau personil yang dia tempatkan selama pelaksanaan pilkada ini 350 personil total. Cuma di tiap-tiap tahapan itu memang dibagi-bagi. Terkait dengan tahap kampanye ini 100 personil. Kemudian juga khusus di saat ini debat publik antara paslon yang diadakan di Palembang ini, personil pengaman itu dari Polrestabes. Untuk keefektifan pergeseran personil, kita minta berkoordinasi dengan Polda dan Polrestabes sehingga personil pengamannya dari Polrestabes sebanyak 100 personil dan Polda sebanyak 9 orang. Iya. Jadi nanti akan ada tahapan-tahapan di mana tahapan pertama kampanye, kemudian pemilihan. Betul. Setelah pemilihan begitu. Betul sekali, Mbak. Jumlah terbanyak nanti akan diturunkan pada saat tahapan apa ini? Pada saat tahapan pencoblosan pastinya. Itu nanti kan personil-personil dari Polda, dari Brimob Batalion juga, kemudian dari Polres, dari TNI pun juga. Nanti kita plotting personil sebanyak 250 personil ya. Itu kekuatan terbanyak kita bagi di berbagai TPS tersebut. Oke. Ya. Yang pasti pengamanan pasca pemilihan nanti kita menggunakan sistem yang sudah ditentukan, yaitu dengan plotting personil, kemudian juga pada saat penghitungan segala macam kita melakukan pengamanan personil juga ya dengan kekuatan-kekuatan yang sudah kita tentukan. Itu nanti misalnya di tempat penghitungan ya, tempat penghitungan nanti sebanyak kita tempatkan personil itu di KPU ya sebanyak 100 orang gitu. Jadi ya seperti sesuai itu. dengan sistem yang ada sistem, begitu ya. Tapi optimis kita ya. Insya Allah. Aman. Ya. Ini himbauan untuk masyarakat. Ya, mungkin sebelum saya himbauan saya juga sifatnya mau awalnya ingin mengapresiasi ya kepada seluruh masyarakat Oku Timur khususnya dari para pendukung paslon, terutama dari para paslon dan tim suksesnya kami apresiasi. Karena sampai sejauh ini alhamdulillah sebagaimana yang kita temukan di lapangan ya, yang sebagaimana kita temukan di lapangan semuanya sangat kondusif, sangat kooperatif, sangat menjunjung tinggi prinsip dari Pilkada tahun 2020 yaitu aman, nyaman dan sehat. Ya. Saya ulangi, aman, nyaman dan sehat. Karena itu kami tetap menghimbau supaya masyarakat di Kabupaten Oku Timur khususnya para pendukung paslon, ya masyarakat yang akan berpihak, ya, karena memang pada faktanya masyarakat mendukung itu akan berpihak kepada salah satu paslon. Kami harapkan silakan Anda berpihak, silakan Anda rekan saudara-saudara memilih, tapi tetap kita harus menjaga solidaritas sebagai warga negara Indonesia.
sehingga tidak ada potensi bentrokan di lapangan. Gitu. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak AKBP Dalizon atas wawancara singkatnya. Semoga tentunya untuk pemirsa PAL TV lebih bisa menjaga keamanan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur nanti pada saat pemilu 9 Desember, jaga kondisi keamanan kita. Pemirsa PAL TV dan hadirin sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami. Hadirin sekalian dan pemirsa PAL TV, debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Oku Timur tahun 2020 ini akan dipandu oleh seorang moderator yang cantik dan cerdas. Beliau juga merupakan seorang presenter senior PAL TV, MC terkenal, dan telah sukses menjadi moderator di beberapa debat kandidat sebelumnya. Hadirin dan pemirsa, kita sambut. Inilah Ita Husni. Saya baru mau minta tepuk tangan, tapi alhamdulillah sudah pada ada yang tepuk tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV dan juga hadirin yang berbahagia yang sudah berada di ballroom Excelton Hotel Palembang pada hari ini. Inilah debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020. Dan saya Ita Husni selaku moderator debat hari ini diberi mandat oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Moderator bertugas untuk memandu sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh para panelis dan juga memandu sesi tanya jawab antar paslon. Moderator juga bertugas memandu konten debat agar tetap pada koridor tema. Dan pemirsa PAL TV dan juga hadirin sekalian, debat hari ini mengambil tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah, yang tentunya itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin yang telah dipercayakan oleh masyarakatnya. Dan kita akan melihat bersama seperti apa visi dan misi, kemudian juga program kerja, dan bagaimana pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 akan membawa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin maju dan menjadi kebanggaan kita bersama. Debat publik hari ini juga terselenggara atas kerjasama KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan stasiun PAL TV dan terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Debat ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di media sosial YouTube PAL TV Memang Punyo Kito, Facebook Palembang TV, Radio BKM Oku Timur, dan Radio Maspero FM Belitang Oku Timur. Dan tentunya hadirin serta pemirsa PAL TV dimanapun saat ini Anda berada, kita akan segera sesaat lagi memulai debat publik hari ini. Dan tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk mengenal lebih dalam kedua pasangan calon kita. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang agar naik ke atas panggung. Hadirin, inilah dia paslon nomor urut 1, Bapak Haji Lanosin ST dan Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Singkat saja, profil dari paslon nomor urut 1 tentunya dengan calon bupati adalah Bapak Haji Lanosin ST. Ini lahir di Gumawang pada tanggal 31 Mei tahun 1978, merupakan lulusan Fakultas Teknik Unsri, aktif, wira swasta, dan juga aktif di panggung politik. Sedangkan calon wakil bupatinya adalah Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH, lahir di Oku pada tanggal 5 Oktober tahun 1986, lulusan Fakultas Hukum Syakya Kirti, aktif dan di berbagai organisasi kepemudaan di Oku Timur. Dan selanjutnya saya akan langsung saja mengundang untuk naik ke atas panggung. Hadirin, inilah dia paslon nomor urut 2, Bapak Haji Ruslan SEMM dan Bapak Dr. Herli Gunawan SE.
Baik, paslon nomor urut 2 dengan calon bupati adalah Bapak Haji Ruslan SMM, lahir di Belitang pada tanggal 30 November tahun 1969, terakhir aktif sebagai TNI, lulusan S2 STI Trisna Negara. Sedangkan calon wakil bupatinya adalah Bapak Herli Sunawan, sarjana kedokteran SH, lahir di Tulus Ayu 13 Oktober 1982, lulusan S1 Kedokteran Muhammadiyah Yogyakarta dan S1 Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Itulah dia para paslon kita pada hari ini, dan sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak. Baik, dan hadirin yang berbahagia, tentunya sebelum kita memulai debat hari ini di segmen visi dan misi, tentunya saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib yang perlu dipatuhi, baik itu untuk paslon maupun juga peserta yang hadir di sini. Tata tertib pasangan calon debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Timur tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, setiap pasangan calon tidak diperkenankan membawa pendukung sehubungan dengan protokol kesehatan dan ketentuan dari gugus tugas COVID Sumatera Selatan. Yang kedua, setiap pasangan calon wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan, tentunya tetap menjaga jarak satu sama lain. Yang ketiga, moderator akan memandu debat secara adil. Untuk itu tidak diperkenankan menyelah atau instruksi atau memotong pertanyaan atau jawaban yang sedang dilontarkan oleh para panelis maupun dari paslon lain. Yang keempat, semua jawabannya akan diberikan oleh masing-masing paslon akan ditunjukkan oleh timer yang ada di layar LCD di depan Anda tentunya. Silakan berhenti apabila waktu sudah habis. Yang kelima, durasi menjawab dari paslon akan disebutkan oleh moderator dalam setiap sesi. Untuk itu harap diperhatikan baik-baik. Itu dia tadi tata tertib untuk pasangan calon, dan selanjutnya inilah tata tertib peserta debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Oku Timur tahun 2020. Dan tata tertibnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap peserta yang ada di dalam ruang debat ini wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan, tetap menjaga jarak satu sama lain karena di situasi pandemi Covid kita saat ini. Yang kedua, setiap peserta mengenakan ID card debat yang diberikan panitia. Untuk ID card yang lain tidak berlaku di ruangan ini. Yang ketiga, peserta harap menjaga ketertiban dan tidak membuat kegaduhan demi kesuksesan acara ini. Yang keempat, tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi, kecuali diminta oleh moderator. Yang kelima, di sela-sela jadwal break, panitia hanya menyiapkan waktu 5 menit, sehingga sepanjang break pun peserta dan hadirin tidak diperkenankan meninggalkan tempat acara. Dan keenam, seluruh alat komunikasi atau HP harap di silent atau getar, atau termasuk tidak merokok atau rokok elektrik selama acara debat berlangsung. Mohon dipahami untuk para peserta yang ada di ballroom Hotel Excelton Palembang pada hari ini. Baik, hadirin sekalian, kita akan langsung saja memasuki segmen visi dan misi. Dan di segmen ini kita akan menyaksikan penayangan video profil singkat selama 2 menit, serta akan mendengarkan penyampaian visi dan misi masing-masing paslon secara langsung dengan waktu 3 menit. Dan berikut kami mengajak Anda, mari kita fokuskan mata kita di layar atau screen yang ada di hadapan kita saat ini. Kita akan langsung menyaksikan, inilah penayangan video profil paslon nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Haji Lanosin, Sarjana Teknik. Dan saya Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda, Sarjana Hukum. Bersama wujudkan Oku Timur maju lebih mulia. Dengan membangun infrastruktur yang adil dan merata agar terciptanya perekonomian yang maju berbasis kerakyatan. Meningkatkan kualitas pendidikan baik sarana prasarana maupun kesejahteraan guru. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan optimalisasi tenaga kesehatan yang handal dan merata, mewujudkan masyarakat yang rukun, aman, dan damai dalam suasana religius, tata kelola pemerintahan yang profesional, the right man in the right place, mengembalikan marwah Kabupaten Oku Timur di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang maju, serta memiliki daya saing yang kompetitif dalam satu bentuk badan usaha milik daerah. Mensukseskan program keluarga sejahtera
dan pemberdayaan perempuan demi terwujudnya kesetaraan gender, memfasilitasi lembaga bantuan hukum untuk masyarakat dan perangkat pemerintahan. Indonesia maju, Sumsel maju, bersatu Oku Timur maju lebih mulia. Tanggal 9 Desember tahun 2020, coblos nomor 1. Dan saya akhiri, Allahumma fiq ila komitorik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan pemirsa, demikian tadi kita saksikan bersama penayangan video profil singkat dari paslon nomor urut 1, dan kini tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan secara langsung tentunya visi dan misi paslon nomor urut 1 Bapak Haji Lanosin ST dan Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purna Yuda SH. Waktunya adalah 3 menit tentunya, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan bersama Ketua KPU Kabupaten Oku Timur beserta Banwaslu beserta perangkatnya. Yang saya hormati Porkompinda Kabupaten Oku Timur, Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Yang saya hormati panelis pada acara debat publik pada hari ini. Saya Haji Lanosin, Sarjana Teknik. Saya di sini sebagai calon Bupati Kabupaten Oku Timur dengan misi dan visi ingin membawa Oku Timur ini agar menjadi kabupaten yang lebih maju dan lebih mulia. Tentu dalam kemajuan, saya dan wakil saya akan menarik semua gerbong pembangunan yang ada di Oku Timur. Tingkat ekonomi serta kesejahteraan pada hari ini adalah sebagai tema yang utama. Di sini tentu secara ekonomi Oku Timur ini sangat masih membutuhkan yaitu masalah di anggaran dan bagaimana optimalisasi semua potensi alam yang ada di Oku Timur agar saya dan masyarakat nantinya dapat menciptakan program-program yang pro rakyat. Saya bersama Mas Yuda ini, sebelah kiri saya sebagai wakil, tentu memohon dukungan kepada masyarakat Oku Timur dimanapun berada. Untuk Mas Yuda, boleh memperkenalkan diri, saya persilahkan. Tinggal sedikit lagi, silakan. Sedikit menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh calon Bupati Bapak Haji Lanosin. Terakhir saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional untuk seluruh santri di Indonesia. Santri kuat Indonesia. Baik, cukup, mohon maaf waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih. Dan hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa PAL TV, selanjutnya kita akan kembali mengajak Anda dan juga pemirsa dan hadirin yang ada di Ballroom Hotel Excelton Palembang. Kita akan menyaksikan inilah penayangan video profil paslon nomor urut 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya Haji Ruslan SEMM, calon Bupati Oku Timur. Dan saya Dr. Herli Sunawan, Sarjana Hukum, selaku calon Wakil Bupati Oku Timur dari jalur independen nomor 2 menuju Oku Timur aman, sehat, sejahtera dengan visi misi sebagai berikut. 1.
keamanan, 2. infrastruktur, 3. ketahanan pangan, 4. pendidikan, 5. kesehatan. Mari sukseskan pemilu Kada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 9 Desember 2020 dengan damai, patuh protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Coblos nomor 2. Dor, dor. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy, kita goyang dua jari, kanan kiri, puter-puter jari. Ayo kita coblos nomor 2, pilih Ruslan Herli biar jadi bupati. Ayo kita coblos nomor 2, pilih Ruslan Herli biar jadi bupati. Hey! Your speakers bang. Baik hadirin, itu dia tadi penayangan video profil singkat dari paslon nomor urut 2, dan selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 Bapak Haji Ruslan SMM dan Bapak Dr. Herli Sunawan SH untuk menyampaikan visi dan misinya dengan waktu 3 menit sama seperti tadi. Waktu dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mereka panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin dalam rangka menghadiri acara debat publik di Hotel Excelton calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Timur. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan juga yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Oku Timur beserta Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Timur, dan juga yang saya hormati para Forkopimda yang sempat hadir, Komandan Kodim 0403 Kabupaten Oku dan Kapolres Martapura. Kemudian juga yang saya hormati para panelis 1, 2, dan 3, dan juga yang saya hormati calon bupati dengan nomor urut 1. Yang pertama, perkenalkan saya Haji Ruslan SMM, dan sebelah saya calon wakil bupati yaitu Dr. Herli Sunawan SH. Kami calon bupati Kabupaten Oku Timur dengan nomor urut 2. Kami punya program visi dan misi, yaitu mewujudkan Oku Timur aman, sehat, dan sejahtera dengan misi yang pertama keamanan, yang kedua infrastruktur jalan dan jembatan, yang ketiga ketahanan pangan, diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kesehatan. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan calon wakil bupati saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Herli Sunawan, sarjana hukum yang nanti berpasangan dengan Bapak Kolonel Ruslan. Jadi 5 visi misi tersebut insya Allah dan yakin kita dapat mewujudkan, karena sebelum kita menyampaikan program visi dan misi tersebut, kita memang sudah melihat keluhan apa yang ada di masyarakat dan melihat budgeting yang ada di Oku Timur. Dan saya berpesan untuk masyarakat tetap taati protokol kesehatan dan yakinlah kita mampu dan bisa melewati pandemi dengan baik. Cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 hadirin.
Dan tadi bersama tentunya pemirsa dan juga hadirin kita telah mendengarkan pemaparan daripada para paslon kita untuk visi dan misinya untuk 5 tahun ke depan apabila nanti mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dan mulailah untuk menentukan pilihan Anda yang sesuai dengan hati nurani Anda pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Kita akan rehat dulu sejenak tentunya, dan tentunya kami akan kembali lagi dengan segmen-segmen yang lebih hangat. Kami, KPU Kabupaten Oku Timur, mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Oku Timur untuk datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Pemilih berdaulat, negara kuat. KPU melayani. Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Dan saat ini kami bersama Dandim 0403 Oku, Bapak Letkol Arhanud Tan Kurniawan. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi. Iya, sehat semangat selalu? Selalu semangat. Selalu semangat. Kita berbincang pastinya tentang keamanan ini, Bapak. Iya. 9 Desember sudah sebentar lagi begitu ya. Bagaimana nih kontribusi dari TNI untuk pengamanan? Khususnya dari TNI bersama dengan Polri, memang kita sudah menyiapkan dari awal, mulai dari tahapan pilkada sampai dengan nanti penetapan pemenang pemilu. Tentunya dalam hal ini baik kesiapan personil, material maupun latihan-latihan pra sebelum pelaksanaan pilkada ini kita sudah lakukan, sehingga harapannya personil pun kita sudah siap dan melaksanakan pengamanan pemilu kada khususnya di Kabupaten Oku Timur. Baik, tertarik dengan kata persiapan latihan tadi. Berarti memang ada latihan khusus jelang pilkada ini? Oh tentu. Jadi namanya yang kita melaksanakan pengamanan, persiapan pengamanan, tentu kita mulai dari tahapan pemilihan personil. Setelah pemilihan personel, kita melaksanakan pengecekan personelnya itu sendiri maupun perlengkapannya, dan untuk melatih sehingga mereka siap aplikatif dalam pelaksanaan pengamanan, perlu kita memberikan sedikit penyegaran, baik menggunakan sistem pengamanan kota yang kita lakukan bersama-sama, sehingga dalam pelaksanaannya nanti apa berbuat apa, mereka sudah paham dan mengerti, sehingga sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas itu penting. Iya. Jumlah personil sendiri berapa banyak? Secara umum, seluruh gelar pasukan yang sudah kita siapkan, khususnya di wilayah Kabupaten Oku Timur, melalui koramil beserta polsek sudah bersama-sama, khususnya Babin Kamtipmas, kemudian Babinsa, yang lebih kurang ada 500 personel yang kita siapkan di Kabupaten Oku Timur. Iya, baik, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara singkat kita bersama Dandim 0403 Oku, dan tentunya selalu terus diingatkan untuk kita mewujudkan pemilu yang aman dan tertib. Baik, terima kasih pemirsa dan juga hadirin. Kita masih di debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020. Dan pada segmen ini
adalah kita akan mendengarkan penajaman visi dan misi daripada paslon bersama dengan 3 orang panelis yang terdiri dari para akademisi dan juga para ahli. Dan sudah hadir ketiga panelis kita pada saat ini tentunya yang telah berjasa dalam menyusun dan juga merumuskan pertanyaan. Langsung saja akan saya perkenalkan terlebih dahulu ketiga panelis kita. Panelis yang pertama adalah Dr. Faktur Rohman, MPD dari Pakar Pendidikan. Selamat datang. Panelis kedua adalah Dr. Muhammad Syawaludin MA, yaitu Dr. Sosiologi UN Raden Fatah Palembang. Dan panelis ketiga kita adalah Yuda Mahrom Dharma Saputra SMSI yang merupakan ekonom dan pemerhati masalah politik. Selamat datang ketiga panelis. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk ketiga panelis kita pada hari ini. Baik, dan aturan mainnya di segmen penajaman visi dan visi ini tentunya untuk para panelis dan juga paslon kita. Pada sesi ini waktu bertanya panelis adalah 1 menit dan waktu menjawab paslon adalah 2 menit. Kemudian waktu panelis memberikan tanggapan adalah 1 menit dan waktu paslon memberikan tanggapan kembali adalah 2 menit. Dan kami ingatkan juga bahwa pertanyaan, jawaban maupun tanggapan harus sesuai dengan tema dan tidak boleh bersifat pribadi. Sudah jelas paslon dan juga panelis. Dan hadirin yang berbahagia, tentunya kita akan segera saja memulai segmen ini di penajaman visi dan misi. Dan terlebih dahulu saya akan mengambil nomor yang ada di fishbowl, panelis mana yang akan bertanya terlebih dahulu dengan para paslon kita. Tangan saya kosong tentunya. Dan panelis yang akan bertanya terlebih dahulu adalah panelis dengan nomor 2. Panelis dengan nomor 2 yaitu Dr. Muhammad Syawaludin MA. Kami persilakan kepada panelis 2 untuk mengambil secara acak paslon mana yang lebih dahulu untuk menjawab pertanyaan daripada panelis. Nomor 1. Bersiap untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan daripada panelis nomor 2. Kami persilakan panelis 2 untuk bertanya. Waktunya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi paslon nomor 1. Anda muda banget ya. Saya senang sekali orang muda ini maju bertarung dalam dunia politik. Saya akan bertanya pada visi Anda. Visi Anda meletakkan infrastruktur, kemudian kesehatan, lalu bantuan hukum, lalu apalagi tadi ya, kesetaraan ya, kesetaraan gender itu menjadi core target Anda yang bisa dicapai. Persoalannya yang muncul adalah, Anda tahu nggak posisi Sumsel sekarang pada tingkat didudukkan pada tingkat berapa? Kalau dia dilihat dari infrastruktur, kesehatan, lalu kesetaraan gender, lalu dan lain-lain, posisinya itu di mana sekarang? Terima kasih. Masih ada waktu, panelis mungkin ada mau menambahkan? Yang kedua, saya melihat bahwa program Anda ini banyak banget, tetapi yang kurang. Baik, mohon maaf mungkin hanya satu pertanyaan tadi di awal. Kami persilakan waktu untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari panelis kedua kita dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan atau bimbingan dari Pak Syawaludin, Pak Dr. Muhammad Syawaludin MA. Di dalam memajukan Kabupaten Oku Timur, sudah pasti tentu Oku Timur terdiri dari 20 kecamatan dan 332 desa dan kelurahan. Di situ pasti keinginan masyarakat juga berbeda antara kultur dari segi geografi dan demografi yang ada di Kabupaten Oku Timur. Dan untuk menilai posisi angka berapa di Oku Timur, antara kemajuan itu pasti ditentukan oleh angka, yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia yang berada di Kabupaten Oku Timur. Tentu secara nilai, dikarenakan mungkin saya belum dapat masuk ke dalam pemerintahan tersebut, mungkin wakil saya bisa, karena beliau adalah seorang anak dari
Pak Bupati ya, Pak Bupati di Kabupaten Oku Timur. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih Pak Bupati. Kalau kita bicara tentang angka, yang jelas walaupun saya anak seorang petahana, tentu itu tidak, angka jelasnya saya belum mengerti, tetapi yang jelas bagaimana mewujudkan Oku Timur itu, yang jelas angka kemiskinan harus diturunkan 1 digit dan IPM harus dinaikkan kalau nggak salah di angka 70. Saya yakin kami bisa untuk menarik semua apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Paslon nomor urut 1, dan kembali untuk menanggapi panelis 2, waktunya 1 menit, silakan. Dalam visi tadi Anda sampaikan akan melakukan advokasi hukum dan meningkatkan partisipasi perempuan. Saya mau nanya, gratis atau tidak? Lalu partisipasi perempuan dalam insight birokrasinya kira-kira berapa persen gitu? Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan lagi tentunya. Lalu terkait partisipasi perempuan tadi saya melihat kira-kira pada posisi apa saja nanti akan diberikan, apakah pada posisi pembantu saja atau banyak posisi akan dilihat dari sisi perempuan. Mengapa? Karena Oku Timur itu sangat plural, sangat toleran, dan satu lagi di Oku Timur itu sangat religius. Karena itu posisi-posisi yang diberikan janganlah posisi-posisi yang nanti hanya memberikan beban ekonomi pada birokrasi. Terima kasih. Baik, kita tunggu sampai waktunya habis atas tanggapan dari panelis kedua. Terima kasih, dan kembali untuk menanggapi, waktunya adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih Bapak Dokter. Tentu dalam melaksanakan atau pemberdayaan dari wanita itu saya akan mencarikan berbagai macam sumber pendanaan. Artinya bisa kita menggunakan dana CSR agar keterampilan dari wanita dapat diberikan, yaitu seperti menjahit, mungkin bisa jadi juga tata boga dan mungkin salon dan sebagainya. Saya akan coba memberikan itu agar supaya mereka juga dapat lebih bermanfaat, karena seorang wanita adalah sebagai pintu utama kita dalam mencapai kemuliaan yang ada di akhirat nanti. Dan untuk selanjutnya masalah lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum saya didasari oleh seorang wakil saya. Seorang wakil saya adalah seorang sarjana hukum, dan apabila ini nanti memang saya diberi amanah oleh masyarakat, maka lembaga bantuan hukum itu akan saya berikan secara gratis kepada masyarakat Oku Timur. Mungkin Mas Yuda untuk menambah. Sedikit menambahkan tentang pemberdayaan wanita, kesetaraan gender di Oku Timur. Saat ini sudah ada 1 camat yang juga wanita, dan juga beberapa kades juga sudah banyak. Tentang pluralisme di Oku Timur, alhamdulillah syukur kita sampai detik ini berbagai suku dan berbagai agama yang ada di Oku Timur sampai detik ini belum pernah terjadi, dan kami berharap juga jangan pernah terjadi perpecahan di sana. Dalam pluralisme kami berharap nanti, yakin pasti ada dari beberapa unsur yang baik, cukup, mohon maaf waktunya habis untuk paslon nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan panelis kedua masih untuk memberikan pertanyaan, waktunya 1 menit untuk paslon nomor urut 2. Waktu dimulai dari Anda berbicara, silakan. Selamat Bapak pagi, selamat pagi Bapak. Dan Pak Dokter, saya ingin fokus kepada ketahanan dan kesehatan. Bagaimana Anda meletakkan ketahanan dan kesehatan ini pada posisi yang tidak overlapping dengan kebijakan pusat? Kita tahu yang namanya ketahanan dan kesehatan ini banyak sekali program pusat yang kemudian melindas kesehatan dan ketahanan di
pada level daerah. Apa sikap Anda dan apa yang akan dilakukan? Yang kedua, mengapa Anda mengambil visi pendidikan dan meletakkannya pada bagian nomor 5 pada visi Anda? Padahal untuk sampai kepada tahap kesejahteraan itu pendidikannya harusnya di awal, karena tanpa pendidikan susah sekali kita akan sejahtera. Yang ketiga, masih ada 3 Pak. Yang ketiga, mengapa dalam visi Anda tidak meletakkan religiusitas atau keberagamaan, padahal Oku Timur itu sangat Cukup panelis, terima kasih. Banyak pertanyaan dan kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab dengan waktu 2 menit. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih Bapak panelis. Jadi kalau bicara kesehatan dari atas ke bawah, kita bicara fakta yang di lapangan untuk penanganan kesehatan. Ada 4 cara untuk penanganan dasar kesehatan. Yang pertama, promotif. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, preventif. Yang ketiga, kuratif. Yang keempat, rehabilitatif. Artinya, kita cukup dengan mengoptimalkan apa yang ada di kabupaten kita. Yang pertama, puskesmas. Jelas, tugas puskesmas di bidang kesehatan itu untuk promosi dan untuk preventif. Selanjutnya rumah sakit, kita memiliki 2 rumah sakit umum, 2 rumah sakit swasta. Itu untuk rehabilitatif dan untuk kuratifnya. Adapun untuk tenaga medis, kita memiliki 63 dokter yang ada di puskesmas dan rumah sakit umum. Itu belum termasuk dokter yang ada di rumah sakit swasta dan praktek di swasta. Selanjutnya, masalah peraturan itu jelas. Masalah anggaran, itu anggaran kesehatan bisa 10% digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan. Mungkin itu. Untuk selanjutnya pendidikan, Pak Bupati menambahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Bapak, kami punya program ingin memberikan seragam gratis kepada sekolah SD SMP negeri maupun swasta. Demikian. Terima kasih. Baik, cukup, terima kasih paslon nomor urut 2 dan silakan kembali panelis untuk menanggapi jawaban tadi dengan waktu 1 menit. Ada 2 yang perlu dijawab tadi. Pertama adalah bagaimana Anda melakukan sinkronisasi antara keamanan di tingkat daerah dengan pusat. Kadang-kadang ini terjadi overlapping juga. Yang kedua, tadi juga belum dijawab bagaimana Anda melakukan mewujudkan kesehatan di masyarakat Oku, padahal sudah banyak program-program kesehatan yang dilakukan oleh pusat. Artinya di sini kan ada kelemahan, nanti di situ adalah kelemahan pada pengambilan kebijakan yang overlapping. Nah, persoalan yang muncul pada titik daerah adalah insight birokrasi. Birokrasi itu kadang-kadang emosional, kadang-kadang sangat sektoral, sehingga Anda sebagai calon bupati dan wakil bupati, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir insight birokrasi ini? Emosi-emosi emosional itu akan muncul ketika itu diatur oleh pusat. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Sedikit lagi sebentar, Bapak, kita habiskan waktunya. Terima kasih. Panelis, silakan waktu menanggapi 2 menit. Saya ingin menjawab masalah keamanan. Tadi disampaikan oleh Bapak Panelis 2 bahwa bidang keamanan jangan sampai overlapping. Saya punya keyakinan kami tempatkan keamanan di Oku Timur ini memang sangat krusial, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami punya komponen di bidang keamanan, instansi vertikal, ada Polres, ada Kodim, kemudian di kami juga nanti kalau jadi bupati ada juga Satpol PP. Itu yang kita berdayakan. Yakin tidak akan overlapping, mereka bertugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Insya Allah. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Ya, kalau untuk kesehatan itu jelas di situ. Setiap puskesmas ada kepala puskesmas, di dinas ada dinas kesehatan, di pustu ada kepala pustu. Jadi saya yakin sistem pelayanan kesehatan kita akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tenaga medis kita sudah memiliki karakter
dan psikologi yang sudah teruji. Tidak akan mungkin lulus, tidak akan mungkin dia dapat SIP, tidak akan mungkin dinas pendidikan terkait mengeluarkan ijazah kalau memang dia tidak bisa mengendalikan seperti maaf emosional secara pribadi segala macam. Karena untuk menjadi dokter ini tahapan yang dilewati sangat banyak sekali, bahkan lebih sulit dari seleksi pencalonan bupati, wakil bupati. Saya berkeyakinan teman-teman sejawat saya mempunyai karakter kepribadian yang psikologi yang memang mengerti bagaimana memperlakukan masyarakatnya di masing-masing wilayah. Karena saya yakin dengan terpaan proses pendidikan yang luar biasa keras dan kuatnya, mereka menjadikan karakter yang baik dalam melayani masyarakat yang ada di Oku Timur. Saya berkeyakinan itu. Terima kasih. Waktu masih ada sedikit lagi. Baiklah, kita berikan tepuk tangan hadirin untuk paslon nomor urut 2, dan terima kasih untuk panelis pertama yang merupakan panelis kedua yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan untuk sesi ini. Dan kembali saya akan mengambil secara acak nama panelis kedua yang juga akan memberikan pertanyaan tentunya, karena masih ada 2 panelis kita pada hari ini. Panelis selanjutnya yang akan memberikan pertanyaan untuk paslon kita adalah panelis yang pertama, yaitu Bapak Dr. Fathur Rahman. Dan kami persilakan terlebih dahulu Bapak untuk mengambil secara acak. Ya. Selamat panelis yang pertama. Silakan paslon berapa yang nanti akan menjawab lebih dahulu. Paslon nomor urut 2. Bersiap-siap. Baik. Aturan mainnya masih sama. Sesi untuk bertanya tentunya adalah 1 menit waktunya untuk panelis. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan paparan visi dan misi paslon nomor 2, di situ mengangkat 5 pilar utama dalam misinya, yaitu terkait dengan keamanan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur. Strategi apa yang akan Bapak bikin atau kebijakan apa yang akan Bapak buat dalam mewujudkan 5 pilar tersebut? Artinya strategi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Artinya di tahun pertama kepemimpinan apa strateginya, tahun kedua sampai akhir masa jabatan. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin mau ditambahkan kembali panelis? Cukup. Ke-1. Baik, kita tunggu sebentar waktunya habis. Dan nanti baru kita persilakan untuk panelis nomor urut 2 yang akan menjawab terlebih dahulu. Terima kasih. Waktunya 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih, saya izin menjawab. Kami punya program visi misi. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua masalah infrastruktur, jalan dan jembatan, kemudian yang ketiga ketahanan pangan, yang keempat pendidikan, yang terakhir kesehatan. Yang pertama di bidang keamanan. Oku Timur, kondisi keamanan sekarang cukup mengkhawatirkan. Kemana-mana masyarakat penuh ketakutan, mau berpergian itu takut. Karena memang luar biasa, saya katakan, sehingga masyarakat sangat merindukan tentang itu. Mereka butuh perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Dan saya, background saya seorang prajurit, dan tugas pokok saya memang di bidang keamanan, dan pernah melaksanakan tugas operasi juga di Timur Timur, dan juga pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di Angkatan Darat. Saya pikir kalau bicara keamanan, insya Allah saya punya kemampuan di bidang itu, memang saya bidangnya. Tetapi di dalam pelaksanaannya tentu kita punya komponen keamanan di Oku Timur yang saya sampaikan tadi, Bapak Kapolres, Instansi Vertikal, Kodim, kemudian Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat, semua berfungsi, termasuk juga pemberdayaan para hansip ya. Ini salah satu bidang keamanan juga.
dan kami akan memaksimalkan pos-pos yang sudah dibangun selama ini agar diisi. Baik, cukup mohon maaf Bapak, waktunya habis untuk menjawab, dan panelis kembali kami persilakan untuk menanggapi atas jawaban tadi dengan waktu 1 menit. Dimulai Anda berbicara, silahkan. Oke, baiklah. Jadi itu fokus memang kepada keamanan. Tapi di sini tidak hanya keamanan saja Pak, untuk apa? Untuk mewujudkan Oku Timur lebih maju dan seterusnya. Tentunya di sini ada beberapa bidang sektor perekonomian. Apa langkah konkret saudara untuk meningkatkan perekonomian kesejahteraan dari setiap kecamatan itu kan memiliki potensi perekonomian yang berbeda-beda. Artinya ketika kita berbicara Semendawai suku 3 ataupun Buai Madang, tentunya itu memiliki sektor perekonomian yang berbeda-beda. Bagaimana strategi Bapak dalam mengakomodir agar perekonomian ini tetap berjalan dan posisinya bisa semakin baik dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih. Masih sedikit lagi waktunya untuk panelis. Sudah cukup untuk menanggapi jawaban tadi. Baik, dan sekarang kembali untuk paslon nomor urut 2 kembali menanggapi dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik. Yang kedua di bidang ketahanan pangan, 4 sektor yang kami angkat. Yang pertama pertanian, yang kedua perkebunan, yang ketiga peternakan, yang keempat perikanan. Ini bisa maju apabila ada pihak yang bisa mendorong mereka untuk maju. Siapa? Mungkin kita bisa berdayakan masalah UKM, ya, yang selama ini tidak berjalan, kalaupun berjalan tidak maksimal. Kemudian kita petakan, karena Oku Timur berbeda-beda dalam arti sentra ekonomi, ya. Jalur Komering berbeda, mungkin kebanyakan buah-buahan di sana. Daerah Belitang nggak mungkin buah-buahan, karena di sana banyak pertanian, padi, kemudian karet, kemudian sawit. Tentu kita nggak bisa menyamakan semuanya sama, tidak bisa. Jadi apa yang masyarakat butuhkan di bidang pertanian itu sesuai dengan yang kita petakan tadi itu. Contoh pupuk saja, pupuk di Oku Timur ini selama ini banyak langka. Ini yang sangat dibutuhkan para petani ini, baik perkebunan maupun pertanian. Dulu Oku Timur itu tidak pernah langka Pak pupuk, padahal gudang pupuk sedikit. Sekarang gudang pupuk semakin banyak, tetapi pupuk semakin langka. Inilah permainan mafia pupuk yang apabila kami jadi bupati akan kami berantas. Terima kasih. Baik, cukup, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Mulai semakin hangat tentunya di ruangan ini, tentunya bagi kita semua yang hadir. Dan selanjutnya kembali dengan panelis yang sama, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan dengan waktu 1 menit kepada paslon nomor urut 1. Waktu dimulai dari Anda berbicara, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan paparan visi dan misi paslon nomor 1, di situ paslon nomor 1 itu mencanangkan misi, yaitu tercapainya kualitas kerja dan profesionalitas aparatur pemerintah. Tentunya dengan misi ini masyarakat berharap adanya transparansi birokrasi, akuntabilitas, serta pengelolaan birokrasi yang bebas daripada korupsi dan nepotisme dalam pelayanan masyarakat. Terobosan kebijakan reformasi birokrasi seperti apa yang akan saudara buat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat menuju tata kelola good governance daripada daerah Oku Timur? Kami persilakan. Masih ada waktu. Tidak ditambahkan lagi petulis? Sudah cukup? Baik. Mudah-mudahan sudah jelas juga untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih, dan waktu menjawab paslon nomor urut 1 adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih panelis.
Dr. Faturrahman, MVD, yang mana tentu di bidang good governance atau the right man on the right place, ini adalah menempatkan seseorang pejabat yang sesuai dengan S1-nya atau sesuai dengan jurusan yang dimiliki oleh seorang yang akan duduk di suatu tempat jabatan. Dan apabila di Oku Timur memang ternyata kurang untuk masalah sumber daya manusianya, tentu pemerintah harus dapat membuat agar supaya sumber daya manusia ini tadi ditingkatkan lagi kualitas maupun dedikasi dari seorang pejabat. Di sini tentu untuk menghindari KKN, mungkin kita sudah akan perketat di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik di sini sangat penting sekali, dan bagaimana memanajemen agar supaya pelayanan publik itu dapat terlaksana sampai ke bawah. Dan untuk masalah semua yang dapat mengawasinya, di situ sudah ada memang dari bidang inspektorat, dari BPK dan segala macamnya, termasuk dari kepolisian. Itu semua akan diketatkan semua untuk mengawasi semua pelayanan publik tersebut. Dan apabila semua sudah ketat, disinilah fungsi saya, artinya tingkat kesejahteraan para PNS juga harus dipikirkan. Artinya itu butuh yang namanya tunjangan. Tunjangan itu intensif yang dapat disesuaikan dengan jumlah PAD yang dimiliki Kabupaten Oku Timur. Mungkin Mas sudah menambah. Ditambahkan, silakan, masih ada waktu. Baiklah, silakan Bapak. Baik, kita habiskan dulu waktunya cukup. Terima kasih, dan kembali untuk panelis yang sama untuk menanggapi atas jawaban dari paslon nomor 1. 1 menit waktunya. Baiklah, salah satu kriteria daripada good governance itu adalah partisipasi aktif daripada masyarakat. Artinya, apakah paslon pertama itu setuju terkait dengan keterlibatan langsung tokoh masyarakat atau praktisi atau profesional dalam bidang tertentu dalam mewujudkan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan tersebut itu memang benar-benar berasal dari bawah, artinya merepresentasikan daripada permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat Oku Timur. Dan mekanisme untuk pelaksanaan keterlibatan praktisi atau kalangan profesional dalam mewujudkan ikut serta dalam kebijakan itu mekanismenya seperti apa? Baik, masih sebentar ada waktu. Kita selesaikan dulu. Cukup, terima kasih panelis. Silakan untuk menjawab, waktu 2 menit. Kembali menanggapi. Terima kasih panelis. Tentu di sini keterlibatan seorang tokoh masyarakat, artinya yang memiliki keahlian khusus. Saya akan coba membentuk yaitu staf bagian khusus, artinya sesuatu atau seorang pemimpin daerah yang secara demokrasi, artinya kita perlu dialog kepada golongan-golongan masyarakat tertentu, artinya untuk menjembatani semua itu. Pasti yang namanya staf khusus akan saya angkat nanti di bidang pertanian, mungkin ada di bidang antar agama ada. Itu semua akan menjembatani saya untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat untuk mengambil suatu kebijakan ke depan. Dan dalam hal ini tentu semua tokoh masyarakat yang ada di Oku Timur artinya wajib terlibat dalam menarik semua gerbong pembangunan. Artinya demi memajukan suatu daerah, kita tidak dapat menariknya sendirian. Kita butuh kerjasama mereka dan bersama-sama menciptakan apa yang diinginkan masyarakat selama ini. Mungkin masih sudah menambah. Pada intinya masyarakat akan punya keterwakilan dalam bidangnya masing-masing, pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga peternakan. Akan ada orangnya, ahlinya yang akan menjadi jembatan kami pemerintah daerah yang bisa mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat dan akan mempengaruhi pada kebijakan kami ke depan. Tidak juga dalam bidang pertanian,
tetapi juga di bidang keagamaan. Ada 5 agama yang nantinya akan kita buat jembatan. Paling tidak tokoh adatnya, tokoh agamanya akan menjabatani kami, pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan hadirin paling meriah untuk paslon nomor urut 1 tentunya. Baik, dan terima kasih untuk panelis kedua yang merupakan panelis pertama, yaitu Dr. Faktur Rahman MPD yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Dan yang pasti pemirsa dan juga hadirin, masih ada satu lagi panelis yang akan memberikan pertanyaan untuk para paslon kita ini. Seperti apa pertanyaannya tentunya? Apakah akan lebih hangat lagi di debat publik kita kali ini? Jangan pindahkan channel Anda, tetap bersama kami tentunya di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020. Kami, KPU Kabupaten Oku Timur, mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Oku Timur untuk datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Pemilih berdaulat, negara kuat. KPU melayani. Pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020, dan saat ini kami bersama Ketua Bawaslu Oku Timur, Bapak Ahmad Gufron. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana sehat. semangatnya? Tetap semangat. Iya, sampai dengan pemilu ya. Sampai dengan pemilu 9 Desember. Sampai setelahnya pun harus terus semangat. Siap, tetap semangat. Ngomong-ngomong tentang semangat, bagaimana nih untuk kegiatan kita sendiri, sudah sejauh mana? Yang pasti sampai saat ini kami sudah melakukan tetap pencegahan pengawasan yang kami lakukan sebagai Badan Pengawas Pemilu. Dan saat ini kami sedang melaksanakan perekrutan PTPS di tingkat desa. Seperti itu. Dan kalau sejauh ini, kita sudah di tahap ini begitu ya. Iya. Kepatuhan dari paslon sendiri, seperti apa? Alhamdulillah kalau kepatuhan pasangan calon, mereka sudah sangat patuh bagi kami. Kalaupun ada sedikit-sedikit permasalahan, segera kami tindak lanjuti dan mereka langsung melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau terkait COVID dan terkait pencegahan lainnya juga ya seperti itu. Kalaupun ada kendala ataupun ada sedikit-sedikit yang mereka menyimpang, yang langsung kami cegah, langsung kami sampaikan, dan mereka bisa kami kami lakukan dikasih pengarahan begitu ya, diberikan pengarahan. Ini tadi ada sedikit-sedikit, boleh diberikan contoh sedikit-sedikitnya apa, Bapak? Ya mungkin mereka sesuai dengan protokol kesehatan itu batasan 50. Nah, itu mereka melebihi 52, 53, ya itu secara tersendiri kami lakukan pendekatan, ya mereka udah mulai mengerti. Nah, itu berarti ada batasan-batasan tersendiri untuk COVID ini ya? Ya, sesuai PKPU-nya kan 50 orang. Kalaupun mereka mengadakan suatu perkumpulan. Tapi kalau sejauh ini paslon ini, kalau khusus di Oku Timur, mereka melaksanakan seperti kondangan kayak itu. Mereka nggak ada jadwal kampanye, nggak ada mereka. Mereka lakukan hanya datang ke hajatan-hajatan. Iya. Berarti memang ada izin khusus begitu ya kalau ada keramaian khusus untuk pandemi ini. Ya, kalau mereka pun mau kampanye ataupun mereka mau mengadakan sebuah perkumpulan, mereka harus izin khusus. Tapi kalau tempat sedekah ya enggak lah. Iya. Namanya juga menghadiri acara begitu ya. Tapi apa saja yang akan membedakan antara tanpa pandemi dan dengan pandemi? Ya,
Kalau di masa pandemi kan Selain ada keramaian PKPU, nih, maksudnya? ya ada PKPU khusus yang mengatur itu. Iya. Nah, itu saja bedanya. Aha. Kalau di luar pandemi ini ya mereka mungkin melaksanakan di lapangan. Seperti Berarti kampanye. umumnya pelanggaran ini lebih kepada jumlah dari pendukung yang hadir melebihi dari 50 orang begitu. Ya, bisa pendukung dan juga bisa simpatisan atau mereka masyarakat yang dekat sekitar. Mereka, Ikut bergabung. Ya, ikut bergabung. Sehingga seperti jumlah itu. melebihi 50 begitu ya. Tapi sejauh ini bisa ditolerir semuanya. Aman, posisi aman. Iya. Dan persiapan yang dilakukan dari Bawaslu sendiri Persiapan untuk nanti 9 Desember. Saat ini kami kan perekrutan PTPS. Perekrutan PTPS ini di 20 kecamatan ada 1.315 PTPS yang kami butuhkan. Nah, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada terkendala tentang perekrutan itu untuk persiapan di 9 Desember. Iya, insya Allah aman. Insya Allah aman. Iya, optimis selalu ya. Iya, harus. Baik, himbauan ini Bapak terakhir. Himbauan kepada seluruh masyarakat Oku Timur, ya, kami menghimbau untuk ikut berpartisipasi melaksanakan pengawasan untuk membantu kami Bawaslu, karena kami di Bawaslu ini tidak memiliki banyak personil yang sudah barang tentu apa yang kami lakukan mungkin tidak bisa maksimal. Yang kedua, ya kami mohon kepada masyarakat kalaupun ada dugaan pelanggaran ataupun ada temuan-temuan, tolong segera lapor ke kami, ke Bawaslu, karena kami siap akan menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Baik. Yang terakhir, kami minta kepada masyarakat Oku Timur, tanggal 9 Desember, jangan lupa harus ikut berpartisipasi untuk melakukan pencoblosan di TPS. Terima kasih Bapak Ahmad Gufron. Selamat melanjutkan lagi kegiatan dan tugasnya tentu saja. Dan pemirsa, itu tadi wawancara singkat kita bersama Ketua Bawaslu Oku Timur, Bapak Ahmad Gufron, dan selalu diingatkan bahwa bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tugas kita semua untuk menjaga ketertiban dan keamanan 9 Desember 2020. Baik pemirsa, kembali masih bersama dengan saya Ita Husni, masih di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Dan kita masih di segmen penajaman visi dan misi. Dan tadi kita sudah dengarkan tentunya dua pertanyaan daripada dua panelis kita yang sudah hadir pada hari ini dan sudah diberikan jawaban dan juga tanggapan dari para paslon. Dan masih tersisa satu panelis lagi yang akan memberikan pertanyaan kepada para paslon kita. Dan kami persilakan terlebih dahulu untuk panelis ketiga, yaitu Bapak Yuda Mahrom Dharma Putra SMSI, untuk mengambil secara acak paslon mana yang akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari panelis ketiga. Baik, paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 bersiap-siap untuk menjawab pertama dari panelis ketiga. Dan waktu bertanya masih sama, adalah 1 menit untuk panelis ketiga. Waktu dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat paslon nomor urut 2. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa indeks pertumbuhan manusia yang Anda bahas di dalam visi misi Anda sempat menyinggung tentang itu, bahwa sebetulnya Oku Timur ini indeks pertumbuhan manusianya sudah cukup baik, karena di tahun 2018 itu masuk ke peringkat 11 untuk Sumatera Selatan, sekarang sudah di 2019 sudah mencapai peringkat 5. Dan salah satu penunjangnya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan indeks pertumbuhan ekonomi Oku Timur yang 5,8 tahun 2019 berasal dari sektor pertanian. Langkah-langkah strategis apa dan kebijakan saudara jika terpilih menjadi bupati untuk mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Oku Timur? Baik, sudah cukup panelis? Baiklah, baik, waktunya juga sudah habis. Silakan untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu menjawab
pertanyaan dari panelis yang ketiga kita dengan waktu 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk supaya kesenjangan tidak terlampau jauh. Yang pertama, yang jelas kita perhatikan di sektor pertanian ya. Yang kita tahu di Oku Timur, pertanian dan perkebunan yang lebih dominan. Yang jelas di situ akan kita beri bentuk perhatian yang lebih, karena yang kita tahu selama ini keluhan petani menjelang musim tanam, tadi beliau sampaikan itu pupuk langka, kalaupun ada harganya mahal. Yang kedua, setiap musim panen itu harga jual gabah dan harga jual beras cenderung turun. Yang ketiga, saat ini perhatian untuk jalur Komering, di situ buah-buahan, di situ yang prioritas yang tidak mengenal musim, yang terus-menerus ada produksi itu pisang. Saya menggagas di situ ingin membuat pasar lelang untuk buah. Karena apa? Di situ dengan adanya pasar lelang buah, saya berkeyakinan harga jual buah akan lebih terjaga. Itu langkah awal yang akan kita lakukan supaya tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Itu mungkin Pak Bu menambahkan. Kondisi yang terjadi saat ini, khususnya para petani jalur Komering, itu mengeluh karena di sektor pertanian, khususnya perkebunan, itu di sana banyak buah-buahan, duku, durian, pisang, itu terendam air gara-gara ada tanggul yang dibangun di Sungai Randu, sehingga petani mengeluh. Di samping itu juga khususnya petani padi itu gagal panen gara-gara dialihkan air sungai. Baik, mungkin mohon maaf, pasal nomor 2 waktunya habis untuk menjawab, dan kembali panelis ketiga kami silakan untuk menanggapi jawaban. Terima kasih. Kebetulan saya ini putra daerah. Desa saya Cempaka. Jadi saya tahu betul kondisi masyarakat di Cempaka. Jadi maksud saya terkait dengan perkebunan misalnya. Masyarakat di daerah mulai dari Gunung Batu sampai ke Rasuan itu kan mengandalkan duku. Tapi dukunya sekarang ini kadang-kadang berbuah, kadang-kadang tidak berbuah. Nah, tidak dilakukan optimalisasi dalam hal atau peremajaan terhadap duku tersebut. Nah, langkah apa yang bisa Anda lakukan supaya masyarakat khususnya di daerah Komering, bukan di Belitang. Kalau Belitang sudah pasti karena beras salah satu ikonnya adalah, tapi kalau yang di Komering perkebunan, nah apa yang harus Anda lakukan? Kalau soal duku itu menjadi ikon, bahkan bukan duku Komering, orang mengakui duku Komering. Nah, kenapa ini tidak ditingkatkan lebih jauh lagi? Terima kasih. Baik, langkah apa? Terima kasih. Silakan. Memang betul. Kebetulan Bapak Pandes juga asli dari sana, jadi lebih paham. Upaya kita membantu masyarakat, terutama yang bekerja di bidang perkebunan, contoh duku saja, karena ikonnya Komering ini kan duku. Kalau Belitang padi, sehingga punya segmen tersendiri. Jalur Komering ikonnya duku, sehingga apabila kami jadi bupati memberikan bantuan bibit duku yang ada di sekarang ini sudah ada di punya dinas pertanian ya, yang ada di jalur Komering, tempat balai benih yang ada di situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan duku bagi masyarakat yang tadinya punya duku, punya pohon duku, terendam banjir gara-gara ya akibat bendungan Sungai Randu diantaranya. Kita akan berikan bantuan kepada mereka sehingga mereka punya motivasi untuk semangat untuk berkebun kembali, minimal terbantu kerugian mereka pohon duku mati gara-gara terendam air tadi. Demikian Bapak. Terima kasih. Ada waktu Bapak, mungkin ditambahkan. Saya menambahkan, alhamdulillah kalau untuk duku memang bukan lagi di tingkat provinsi, bahkan nasional diakui. Duku Rasuan, duku Komering diakui dimanapun, bahkan tidak jarang dari luar provinsi jual duku diakukan itu sebagai duku Komering. Terima kasih. Dan itu kita akan kembangkan jenis duku yang memang yang ada di lokal tersebut.
Itu yang pertama. Yang kedua, ikon yang kedua, karena banyaknya hasil pisang di Oku Timur, saya sudah menggagas, kita ingin bikin ikon oleh-oleh untuk Oku Timur khas, yaitu keripik pisang yang memang yang dibuat langsung oleh penduduk pribumi dari jalur tersebut, yang bahan bakunya diambil dari pisang yang ada di Oku Timur. Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin. Dan kita akan beralih masih di panelis yang sama untuk memberikan pertanyaan dengan waktu 1 menit kepada paslon dengan nomor urut 1 tentunya. Silakan. Terima kasih paslon nomor urut 1. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Oku Timur itu adalah bersumber kepada pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun potensi ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih ada kesenjangan di antara masyarakat terhadap hasil daripada pertanian, perkebunan, dan perikanan tersebut. Nah, apabila saudara terpilih, karena di dalam visi misi Anda adalah optimalisasi, saya ingat apabila Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Oku Timur, kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oku Timur di dalam visi misi Anda yang mengatakan Oku Timur maju. Terima kasih. Masih ada waktu panelis ketiga, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Kita habiskan dulu waktu kita selama 1 menit tentunya, yang akan dijawab nanti oleh paslon dengan nomor 1. Silakan, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Yuda sebagai panelis nomor urut 3. Tentu di dalam membangun Oku Timur ini, untuk memajukan daerah tersebut, kita yang butuhkan adalah permasalahan dasarnya adalah PAD, pendapatan asli daerah yang dimiliki Oku Timur harus kita libatkan juga di bidang pertanian dan perkebunannya. Artinya untuk mendapatkan kesetaraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Oku Timur, ini tentu setiap bidang seperti halnya yang tadi disampaikan bahwasanya Blitang itu tentu terdiri dari daerah persawahan. Daerah persawahan tentu kita akan optimalkan dari bagaimana memproduksi gabah tersebut dengan biaya yang serendah-rendahnya dengan formula sehingga dapat menghasilkan panen yang melimpah. Dan untuk daerah-daerah seperti halnya daerah Komering, bukan saja hanya sekedar buah-buahnya saja, tapi ke depan saya akan buka pesisir yang rawa itu untuk menjadi sawah juga. Artinya potensi alam yang ada di Oku Timur itu sebenarnya yang belum terbuka, yaitu di daerah Komering. Buah-buahannya kita tingkatkan, seperti pisangnya kita beri bibit yang bisa layak ekspor, dukunya juga kita perkuat serta jeruk, serta juga ada masalah jambu. Karena saya yakini semua hortikultura yang ada di Komering, yang ditanam di daerah Komering itu menjadi manis. Karena saya yakini daerah Komering, di pesisir Komering itu adalah sebagai tanah yang bertuah. Artinya di situ memang sudah dari zaman dahulu bahwasanya di situ sudah dihuni oleh masyarakat. Karena itu ke depan kita harus sama-sama agar supaya keseimbangan kesejahteraan dapat kita rasakan bersama. Baik, waktu habis untuk menjawab, dan kembali panelis untuk menanggapi jawaban dengan waktu 1 menit. Terima kasih. Saya melanjutkan saja. Dalam misi saudara sampaikan bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan sarana infrastruktur. Kalau soal pembangunan jalan terkadang memang terkendala itu terhadap kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, karena jalan ini kadang-kadang bersinggungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah. Nah, infrastruktur seperti apa yang kira-kira sesuai bagi masyarakat Oku Timur yang akan Anda lakukan apabila Anda terpilih? Pembangunan, maksudnya pembangunan infrastruktur seperti apa yang Anda akan lakukan? Kalau irigasi misalnya, kalau seperti di Blitang irigasi, mungkin optimalisasi irigasi. Nah, sementara di Komering misalnya infrastruktur seperti apa yang akan Anda bangun apabila Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Terima kasih. Masih ada waktu, dan pertanyaan adalah pembangunan infrastruktur seperti apa untuk paslon nomor urut 1
kembali untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Tentu di dalam pembangunan infrastruktur itu bukan hanya sekedar jalan dan jembatan, tapi secara prioritas di Oku Timur hal tersebut paling tidak ada sekitar di 45% jalan yang ada di Oku Timur itu butuh sentuhan atau butuh perbaikan. Tentu ini akan meningkatkan secara ekonomi kerakyatan, di mana semua dapat meningkatkan. Halnya salah satu contoh misalnya kita akan mengeluarkan hasil panen. Hasil panen tersebut kalau kita perbaiki jalannya, kalau kita ojekkan satu per karung, tentu itu biaya ongkosnya sangat tinggi. Selain jalan dan jembatan ini juga termasuk infrastruktur di bidang pendidikan serta kesehatan. Jadi infrastruktur itu termasuk gedungnya, dan seorang gurunya atau seorang tenaga medisnya itu harus kita berikan secara adil dan merata. Jadi juga termasuk juga saya akan mencoba bekerja sama dengan pihak kepolisian, artinya untuk masalah keamanan tentu ini dititik beratkan kepada seorang polisi, karena saya lihat dari segi gedung yang dimiliki oleh kepolisian dari Kapolseknya itu hanya 12 kalau tidak 11 sampai 12 Kapolsek, artinya di situ masih butuh 7 sampai 8 Kapolsek. Artinya saya harus dapat bekerja sama secara penuh baik di bidang pembangunan sarana dan prasarana keamanan dan juga masalah tenaganya mungkin yang kita akan berdayakan itu, artinya kita harus sama-sama bisa untuk menarik semua gerbong yang ada di Kabupaten Oku Timur ini secara tulus dan ikhlas. Masih ada waktu? Baik, cukup. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1, hadirin, dan terima kasih untuk panelis ketiga yang sudah memberikan jawaban dan juga tanggapan tentunya untuk para paslon kita pada hari ini. Dan pertanyaannya memang masih seputaran mengenai pertanian, perkebunan, keamanan, juga pembangunan infrastruktur yang mana sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan daerah pastinya. Dan tapi lebih kurang setahun belakang ini kita disibukkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang pasti tentunya. Dan akan ada pertanyaan khusus sesuai dengan situasi pandemi kita pada saat ini untuk para paslon mengenai kebijakan dan strategi penanganan COVID-19 tentunya. Dan kami akan menentukan terlebih dahulu siapakah paslon yang akan menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan nanti dari perwakilan panelis kita. Ini secara acak. Dan paslon yang akan menjawab terlebih dahulu adalah paslon dengan nomor urut 1. Oke. Dan kami persilakan dengan hormat waktu untuk perwakilan panelis untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Waktunya 1. Silakan. Izin Pak Fatur dan Pak Sawal, saya akan menanyakan terkait dengan persoalan COVID. Saat ini seluruh dunia sebetulnya sedang dilanda wabah virus corona yang dikenal dengan COVID-19 atau COVID-19 lah bahasa kitanya, tidak terkecuali dengan Oku Timur. Nah, terhadap wabah ini ada fenomena di tengah masyarakat, ada yang mempercayai terhadap wabah ini, ada yang setengah percaya, ada yang setengah tidak percaya, bahkan ada masyarakat yang tidak percaya sama sekali, sehingga timbul kerumunan. Kemudian di Oku Timur, ya budaya Oku Timur kita tahu sendiri, kalau pesta nggak pakai musik nggak asik rasanya begitu. Nah, sebagai kepala daerah nantinya kebijakan dan langkah strategis apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 ini? Terima kasih. Baik, waktunya kita habiskan dulu, dan terima kasih untuk Bung Yuda yang sudah memberikan pertanyaannya. Kita lebih dahulukan paslon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit, silakan. Izin panelis, saya akan mencoba menanggapinya. Tentu kalau masalah pandemi ini, saya yakini ini nyata, artinya di dunia tidak mungkin semuanya bergoyang karena makhluk
corona ini adalah makhluk yang paling banyak dosanya. Tentu dalam ke depan untuk penanganan hal tersebut, di sini pasti ada yang posisi terjangkit atau dikatakan bahwasanya yang lagi terkena atau yang lagi sakit. Ini akan kita bina atau kita bantu, dan selanjutnya ada juga pembagian yang bagaimana caranya mensosialisasikan 3M ini tadi, dan mudah-mudahan ke depan dan apabila nanti memang ada vaksin yang keluar, mudah-mudahan saya juga akan mensupport kepada masyarakat Oku Timur. Bagi yang tidak mampu itu harus ditanggung oleh pemerintahnya. Artinya mungkin harganya terlalu tinggi, tentu pemerintah akan memberikannya secara gratis agar semua masyarakat Oku Timur dapat terhindar dari corona tersebut. Dan masalah dampak secara ekonominya ini yang sering agak susah, karena dampak sosial ini alhamdulillah sinkronisasi program-program sosial ini tadi harus dapat dibicarakan dengan pusat bahkan ke provinsi. Dampak seperti apa dikarenakan wabah pandemi corona ini sehingga banyak UMKM yang ada di Oku Timur ini mengalami penurunan dari segi penjualan. Dan saya terus berdoa agar supaya Oku Timur ini tetap selalu terhindar dari wabah corona ini. Dan untuk mengenai musik yang ada di Oku Timur ini sebenarnya untuk kegiatan secara spiritualnya itu tidak boleh ditinggalkan, dan secara musik mungkin agak dikurangi sedikit. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Hadirin. Baik, kita beralih sepertinya dengan pertanyaan yang sama pastinya tentunya ya, Bung Yuda, dan kita silakan untuk menjawab langsung penulis paslon nomor urut 2, waktu 2 menit, silakan. Iya, corona ya. Jadi yang pertama bukan soal meyakini dan tidak meyakini. Saya bicara sebagai Dr. Herli Sunawan. Ini juga saya sampaikan edukasi ke masyarakat. Saya turut prihatin atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Yang pertama, saya meyakini corona itu ada dan itu virus. Saya meyakini itu. Tapi saya tidak meyakini kalau corona segawat itu. Saya bertanggung jawabkan ini. Dulu tahun 2002, kita pernah yang namanya ada SARS, tahun 2014 juga ada yang sejenis virus. SARS dan MERS terjadi di 2002 dan 2015. Sampai saat ini dari data belum ada yang menunjukkan, setahu saya, yang mengatakan bahwa novel COVID-19 lebih gawat dan lebih mengkhawatirkan daripada MERS. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, kenapa kebijakan yang ditentukan sekarang bukan lagi di Indonesia, bukan kabupaten, tapi dunia, membuat kebijakan yang melumpuhkan ekonomi masyarakat. Contoh, betul yang disampaikan tadi kandidat calon 01, dengan adanya isu COVID, saya katakan isu, memang ada, tapi tidak segawat itu. COVID-19 ini, dengan adanya kebijakan untuk lockdown, bayangkan buruh harian, pekerja pasar, UMKM, macet semua, penjual pecel lele tutup. Tidak ada yang tidak lumpuh. Padahal untuk menangani coronavirus tidak sesulit yang kita bayangkan. Jaga kebersihan tidak hanya karena corona. Dalam Islam, di agama lain pun diajarkan jaga kebersihan dari dulu. Ya, terus selanjutnya, jaga kebersihan tetap. Ada 3 trik. Yang pertama, jaga imunitas tubuh dengan berjemur dan olahraga. Yang kita tahu di Oku Timur rata-rata petani, dia bangun tidur sudah berjemur. Baik, cukup, mohon maaf, kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Kalau berbicara mengenai COVID-19 ini memang banyak sekali dan tidak ada habisnya tentunya pasti ya, dan itu adalah pertanyaan tambahan tentunya mengenai kebijakan dan juga strategi penanganan COVID-19. Dan sekali lagi terima kasih untuk para panelis dan juga para paslon yang sudah bertanya dan juga menjawab serta menanggapi tentunya di segmen ini. Dan tentunya pemirsa,
Terus kami ingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah maupun juga hadirin yang ada saat ini bersama dengan kami, karena kita masih di situasi pandemi COVID-19, tentunya kita akan tetap terus mengikuti protokol kesehatan tentunya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan yang pasti sering-seringlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Walaupun kita tidak mampu mengobati, namun kita bantu untuk mengurangi. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Kami, KPU Kabupaten Oku Timur, mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Oku Timur untuk datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Pemilih berdaulat, negara kuat. KPU melayani. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020. Dan kini tiba saatnya bersama kita akan memasuki segmen debat terbuka antar paslon. Ini adalah segmen sedikit memanaskan suasana yang pasti tentunya, di mana masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon lain dan beradu ide serta gagasan. Dan aturannya di debat terbuka ini adalah setiap paslon akan saling memberikan pertanyaan kepada paslon lain dengan waktu 1 menit. Kemudian paslon lain akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan paslon penanya, waktu menjawab adalah 2 menit. Dan paslon penanya akan kembali diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, yaitu waktunya 2 menit. Dan paslon menjawab akan memberikan tanggapan lagi selama 2 menit. Dan kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan maupun jawaban serta tanggapan harus sesuai dengan tema dan tidak boleh bersifat pribadi. Sudah jelas para paslon kami terhormat? Baik, dan tentunya hadirin, kami akan mengambil terlebih dahulu secara acak mana paslon yang pertama untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Dan paslon yang akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu adalah paslon dengan nomor urut 2. Paslon dengan nomor urut 2, pemirsa PAL TV dan juga hadirin yang ada di sini saat ini tentunya. Baik, waktu paslon nomor urut 2 bertanya adalah 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Giliran saya bertanya kepada pasangan calon dengan urut 1, yaitu saya panggil Adinda saja ya, karena dalam keluarga juga Lanos ini adik saya. Jadi kami ini dua-duanya adiknya gubernur ini. Adinda Lanosin, saya mau bertanya, apa tanggapan saudara terkait dengan praktek oligarki politik? Apa tanggapan saudara terkait dengan praktek oligarki politik? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Mau ditambahkan lagi mungkin? Sudah cukup? Ya, oke. Kita akan habiskan terlebih dahulu waktunya dan kita akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2 dengan waktu 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Izinkan saya kakandaku yang saya cintai, bahwasanya politik ini adalah suatu cara agar kita dapat lebih bermanfaat
mungkin kita harus saling bertanya pada saat ini, dikarenakan kita di sini sama-sama menjalankan sunnah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu dalam politik secara oligarki artinya semua tentang hubungan atau kesamaan dari politik ini tadi, kita harus dapat bersama-sama, artinya bagaimana kita membangun suatu daerah tersebut dan kita dapat lebih berguna lagi kepada masyarakat. Saya kira sedikit tanggapan dari saya, mungkin wakil saya akan menanggapinya. Masih ada waktu, silakan. Politik milik semua orang. Politik milik semua orang dan siapapun boleh berpolitik, bahkan di kehidupan sehari-hari kita sini sudah berpolitik. Jadi bahasa apapun itu tentang politik itu adalah tentang keseharian kita, tinggal bagaimana, di mana dan kita harus menempatkannya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya nambahkan. Terima kasih. Masih cukup ada waktu. Silakan paslon nomor urut 1 mau menambahkan lagi. Perihal masalah yang ditanyakan oleh paslon nomor urut 2 tentunya, karena ada waktu 2 menit yang diberikan dan kita akan habiskan terlebih dahulu waktu kita 2 menit yang dipunyai oleh paslon nomor urut 1, baru kami akan lempar kembali ke paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 tadi, tentunya dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi yang mohon maaf kakak, jadi yang dimaksud dengan oligarki politik ini kekuasaan yang didasari atas dasar kekuasaan, dengan menggunakan kekuasaan juga dan dengan menggunakan kekuatan uang untuk menjadikan satu golongan menjadi penguasa di daerah tersebut. Itu yang dimaksud dengan oligarki politik. Menurut saya, dengan adanya oligarki politik ini cenderung akan melanggengkan dinasti politik yang ada. Yang kita tahu, kita saat ini sedang melakukan pilkada di Oko Timur. Kita hanya berharap dan kita berkeinginan menjalankan pilkada dengan yang sejujur-jujurnya dan tidak ada berat sebelah. Karena kami ini menggunakan suara rakyat dan kami memang rakyat, kami mengabdi untuk rakyat. Kita tidak bicara untuk jabatan. Jadi saya hanya berpesan untuk seluruh masyarakat Oku Timur, gunakan hak pilih kita, menggunakan hati nurani. Jangan karena suatu hal, mahar ataupun karena penekanan tertentu kita merubah pilihan. Mari sama-sama kita minta petunjuk. Bagi yang muslim silakan sholat istikharah, bagi umat Hindu, umat Kristen silakan minta petunjuk kepada Sang Yawidi dan kepada Tuhannya. Terima kasih, mungkin itu tanggapan dari saya. Masih ada waktu, masih ada 10 detik lagi, mungkin akan ditambahkan lagi. Paslon nomor 2 sudah cukup? Baik, cukup untuk menanggapi dari paslon, jawaban dari paslon nomor urut 1, dan masih ada kesempatan untuk paslon nomor urut 1 kembali menanggapi dari apa yang sudah ditanggapi oleh paslon nomor urut 2 tadi. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan paslon nomor urut 1. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, artinya di sini tentu hanya tentang perbedaan antara kita menuju agar supaya kita lebih bermanfaat. Mungkin kami menggunakan suatu jembatan, artinya jembatan itu maksud saya ini ingin menjembatani, artinya agar semua program yang ada di pusat dan ada di provinsi itu dapat masuk ke dalam kabupaten kita. Maka itu saya putuskan, saya sangat ingin sekali didukung oleh partai, artinya
di sini partai sangat berpengaruh di negara Republik ini. Kita ketahui bahwasanya Oku Timur tentu masih butuh dukungan program dari provinsi hingga ke pusat. Tentu dalam hal ini secara keadilan pasti sebagai seorang yang memiliki kekuasaan, artinya ini akan lebih banyak lagi yang dapat diperbuat kepada masyarakat, sehingga apa yang kita cita-citakan selama ini, bagaimana Oku Timur itu dapat berdiri sendiri dengan kemandirian yang dimiliki oleh Oku Timur ini agar tercipta dalam kepemimpinan ke depannya. Mungkin Mas Yuda menanggapi. Boleh saya menanggapi? Sebentar Bapak, waktu sedikit menambahkan, tadi disinggung politik dinasti. Setahu saya di Indonesia ini kita politiknya demokrasi. Politik dinasti hanya ada pada zaman dahulu. Politik di Indonesia adalah politik demokrasi. Itu saja, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk kedua paslon kita. Baik, sudah habis waktunya, baik itu untuk bertanya dan juga menanggapi. Dan masih ada lagi, selanjutnya ini berbalik, kalau tadi paslon nomor urut 2 yang bertanya terlebih dahulu, dan sekarang paslon nomor urut 1 yang akan bertanya untuk paslon nomor urut 2. Masih dengan waktu yang sama, 1 menit untuk bertanya, waktu dimulai dari Anda berbicara, silakan paslon nomor urut 1. Saya mohon maaf, artinya dalam hal ini saya sebagai adinda ingin bertanya kepada seorang kakak yang selama ini saya cintai dan yang saya hormati. Artinya ke depan apabila nanti siapapun yang terpilih di antara kita dapat selalu bekerja sama, dan saya harapkan sekali kita tidak boleh terpisah hanya karena sesuatu cara yang berbeda. Dalam hal ini mungkin saya tidak lari terlalu jauh, artinya pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana seorang yang dedikasinya tinggi, yang berada pada militer dan satunya berpolitik akan menarik gerbong pembangunan tentang kesejahteraan. Mohon dijelaskan. Baik, sudah cukup untuk bertanya paslon nomor urut 1, dan sekarang waktunya untuk menjawab paslon nomor urut 2. Waktu adalah 2 menit kami berikan. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi untuk pembangunan itu bukan perkara siapa dan siapa yang didukung. Jadi partai atau gimana. Konstitusi sudah jelas mengatakan di situ juga ada namanya dana perimbangan. Dana perimbangan, dana alokasi khusus, dana PU di situ sudah ada. Dana bagi hasil di situ sudah ada. Jadi untuk pembangunan di kabupaten itu secara otomatis, secara konstitusional sudah langsung terintegrasi dengan pusat maupun dengan provinsi. Itu ada namanya dana hibah, ada namanya dana bagi hasil, ada namanya dana perimbangan. Tinggal bagaimana kita dalam pengawasan menggunakan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Itu yang lebih penting. Karena yakinlah dengan anggaran saat ini yang ada di Oku Timur, insya Allah nanti anggaran akan kita tingkatkan lagi, kita bisa membangun infrastruktur dan yang lain-lainnya di Oku Timur dengan bagus apabila kebocoran-kebocoran tidak terjadi di sana sini. Mungkin Pak Bu menambahkan. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan masalah pembangunan. Jadi maju dan tidaknya kabupaten sebetulnya tergantung bagaimana nahkodanya. Kalau nahkodanya piawai, insya Allah piawai dalam arti bisa komunikasi dengan pusat, koordinasi, kuncinya hanya itu. Tidak usah perlu khawatirkan kami maju lewat jalur independen, seolah-olah kami tidak didukung partai politik kalau kami jadi bupati. Itu saya pikir pikiran-pikiran kerdil ya. Kalau orang punya wawasan tidak akan bicara seperti itu, karena independen pun itu dilegalkan sama partai sama, jadi semuanya saling berkesinambungan, hanya perahunya saja yang beda. Insya Allah ke depan. Baik,
cukup. Terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor urut 2. Dan kami persilakan kembali paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 dengan waktu 2 menit. Dihitung dimulai saat Anda berbicara, silakan. Tadi disebutkan bahwa ngomong tentang Oku Timur, tentang RAPBD, tentang peningkatan anggaran. Tentu kita tahu Pak Dewan, untuk meningkatkan anggaran kabupaten kita harus pertama melihat PAD. PAD Oku Timur yang saat ini ada beberapa sektor yang mempengaruhi PAD. Satunya adalah IPM ataupun indeks pembangunan manusia. Tadi Pak Analis 2 juga sempat menanyakannya. Dan juga di situ ada di dalamnya bagian IPM dipengaruhi oleh ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di ekonomi tentu kita tahu Oku Timur perkebunan, pertanian, perikanan dan juga peternakan sudah sangat bagus. Trik seperti apa yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan juga menaikkan indeks pembangunan manusia di Oku Timur, realnya, secara real. Terima kasih. Masih ada waktu mungkin untuk ditambahkan lagi paslon nomor urut 1. Jadi dalam menarik kesejahteraan yang ada di Oku Timur, tentu kita ke depan akan mewadahi suatu wadah dalam bentuk BUMD. BUMD ini akan menyerap semua hasil pertanian, bahkan perkebunan, bahkan peternakan, yang nantinya pemerintah akan membuat di bagian hilirnya, artinya di situ akan menambahkan kesejahteraan bagi para petani dan akan meriangkan untuk aparat pemerintah Oku Timur. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 1 yang sudah menanggapi. Dan paslon nomor urut 2, silakan untuk waktu Anda menanggapi kembali dari jawaban tanggapan nomor urut 1 tadi. 2 menit. Terima kasih. Yang pertama, untuk menaikkan APBD yang kita tahu sekarang APBD kita ya rendah. Untuk menaikkan APBD yang pertama, Oku Timur harus aman dulu. Harus aman dulu. Nggak akan mungkin roda ekonomi di Oku Timur akan berjalan kalau Oku Timur belum aman. Harapan kita yang pertama, dengan Oku Timur aman, investor akan tertarik untuk masuk ke Oku Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, UMKM. UMKM yang selama ini karena dampak corona, diakui atau tidak, sangat besar sekali. Banyak usaha kredit mikro itu yang gulung tikar. Makanya kita dalam mengambil kebijakan dalam penanganan corona, jangan salah mengambil kebijakan supaya ekonomi bisa menggeliat kembali. Contoh yang paling berdampak di depan mata kita, pelaku seni. Bayangkan kalau dalam satu hari di Oku Timur ada 100 titik tempat hajatan. Dalam satu titik itu menyerap 20 tenaga kerja, baik dari sewa tenda, baik dari tata rias, baik dari segala macamnya. Artinya di Oku Timur akan tercipta seharinya 2000 pengangguran. Bayangkan. Itu baru sektor, belum sektor yang lain perdagangan. Waktu adanya kebijakan untuk lockdown, lumpuh ekonomi Oku Timur. Pasar tutup, penjual baju tutup, padahal mereka setiap harinya harus terus makan. Logikanya bagaimana mungkin mereka akan menyetorkan membayar pajak sementara untuk memenuhi kebutuhan perutnya aja tidak terpenuhi. Mungkin sementara itu karena waktu, Pak Bu menambahkan. Baik. Jadi dampak dari corona yang disampaikan tadi memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Ini yang menjadi fenomena yang terjadi di kita ini. Manakala kita salah mengambil langkah, maka kebijakan itu akan berdampak kepada rakyat. Baik, mohon maaf Bapak. Masih pengen lagi sebenarnya ngomong ya Bapak ya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi hadirin untuk paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2 tentunya yang sudah saling bertanya keluargaan yang begitu luar biasa, walaupun hangat tapi tetap aman gitu ya pasti tentunya. Dan yang pasti siapapun yang menjadi pemimpin ataupun terpilih nanti tentunya yang pasti masyarakat hanya menginginkan hidupnya sejahtera yang pasti.
dan juga daerahnya maju, bukan hanya di tingkat provinsi maupun juga di tingkat nasional. Dan yang pasti pemirsa yang ada di rumah, demikianlah segmen debat antar paslon ini yang baru saja kita selesaikan. Dan sekali lagi kami terus mengingatkan, jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti untuk menentukan 5 tahun ke depan masa depan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya sesaat lagi. Kami, KPU Kabupaten Oku Timur, mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Oku Timur untuk datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan golput. Pemilih berdaulat, negara kuat. KPU melayani. Baik, hadirin dan juga pemirsa, kembali lagi bersama kami debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin. Jadi walaupun kita sudah memasuki di segmen terakhir, tapi kita tetap semangat, begitu juga untuk para paslon kita pada hari ini. Dan yang pasti untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dari tadi tayangan kami, bahwa tadi kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan penyampaian visi dan misi kedua paslon, kemudian penajaman visi dan misi kedua paslon bersama dengan 3 orang panelis kita yang sudah hadir, dan juga debat antar paslon, baik itu nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2. Dan kini kita akan memasuki di segmen terakhir pada hari ini, yaitu closing statement, di mana pada segmen ini masing-masing paslon akan secara bergantian menyampaikan pernyataan penutupnya kepada para hadirin, tentunya khususnya juga untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan masing-masing waktu adalah 3 menit. Baik, waktu pertama tentunya akan kami berikan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1 untuk menyatakan pernyataan terakhirnya untuk masyarakat kita. Waktu dimulai dari Anda berbicara, silakan paslon nomor urut 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Haji Lanosin, Sarjana Teknik, bersama Adi Nugraha Purnayuda, Sarjana Hukum. Saya di sini akan mencoba menarik semua gerbong pembangunan yang ada di Oku Timur. Saya yakinkan kepada masyarakat Oku Timur bahwasannya memilih seorang pemimpin bukan mencari siapa yang terbaik, tapi carilah seorang pemimpin yang dapat berbuat baik kepada masyarakat dengan menyelaraskan seluruh program yang ada di pusat, provinsi, bahkan ke kabupaten. Mudah-mudahan saya dan Mas Yuda memohon doa dan dukungannya agar semua masyarakat Oku Timur dapat bersatu untuk Oku Timur maju lebih mulia. Menambahkan sedikit, program tadi, semua program unggulan ada 8, tentu semua bagus untuk Kabupaten Oku Timur, tetapi itu semua tidak akan bisa dijalankan ketika kami berdua belum terpilih. Maka itu pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati menurut hati nurani masing-masing, karena semua pasangan ini adalah yang terbaik, tapi tentu ada yang terbaik dari yang terbaik. Siapa yang bisa menentukan yang terbaik? Yaitu masyarakat sendiri dengan apa yang sudah kami sampaikan.
Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, mari tanggal 9 Desember kita beramai-ramai masuk ke TPS masing-masing yang sudah ditentukan. Kita mencoblos tentu saja nomor satu Pak Enos dan Pak Yuda jelas punya mentor dalam bidang politik. Kami punya mentor, kami tidak membicarakan mereka adalah orang tua ataupun kakak. Di dunia politik kami punya mentor yang sangat berpengalaman. Mudah-mudahan dengan dibantu mentor, apa yang bisa kami lakukan untuk Oku Timur akan semakin lebih baik. Mewujudkan suasana kehidupan sosial budaya dan agama yang rukun, aman, dan damai. Itulah tujuan akhir dari kehidupan ini. Maka dari itu sekali lagi saya tekankan, bantu kami untuk agar lebih dapat bermanfaat kepada masyarakat Oku Timur. Baik, cukup. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk paslon nomor urut 1, yaitu Bapak Haji Lanosin ST dan Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH tentunya untuk pernyataan penutupnya bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pastinya, khususnya ya. Baik, dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutupnya. Waktunya sama 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Saya Kolonel Mati Ruslan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, kiranya nanti pada tanggal 9 Desember 2020 gunakan hak pilih kita, karena satu suara yang kita miliki sangat menentukan nasib masa depan Kabupaten Oku Timur. Jangan golput, inilah saatnya. Belum pernah terjadi Oku Timur rakyatnya punya calon bupati. Alhamdulillah telah lahir sejarah di Oku Timur, calon bupati yang diusung oleh rakyat yang bernama Kolonel Ruslan dan Dr. Herli Sunawan. Mari seluruh segenap masyarakat Oku Timur, inilah saatnya. Kami menghimbau, tunjukkan bahwa kedaulatan masih berada di tangan rakyat dan kami percaya itu. Silakan, ada tambahan. Ya, saya menambahkan kiat-kiat untuk menghadapi pandemi COVID. Yang pertama, jaga imunitas tubuh dengan cara berolahraga dan berjemur. Jam 10 selama 15 menit. Tapi untuk yang sudah di sawah, di kebun, tidak usah berjemur lagi. Sudah cukup, saya yakin itu. Apalagi di Oku Timur mayoritas petani. Yang kedua, jaga asupan gizi yang seimbang. Yang ketiga, konsumsi vitamin C. Apabila tidak ada, boleh konsumsi jeruk. Yang lebih penting lagi, setiap habis berkerumun pulang ke rumah, minumkan air hangat untuk membunuh COVID-19 yang ada di tenggorok apabila kita terpapar. Mungkin itu pesan dari saya, tetap jaga kesehatan karena Anda yang menentukan dan Anda yang menjaga kesehatan Anda sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu. Sekali lagi saya ingatkan, tanggal 9 Desember 2020 gunakan hak pilih kita. Coblos nomor urut 2 Kolonel Ruslan dan Dr. Herli Sunawan SH menuju Oku Timur aman, sehat, dan sejahtera. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tapi masih ada waktu, Bapak. Masih ada lagi yang disampaikan. Masih ada 10 detik lagi, 15 ini. Coba udah cukup pernyataan penutupnya? Sudah cukup. Jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih. Seperti itu ya. Ini tinggal masyarakat aja yang bingung ya. Baik, tentunya kita habiskan dulu waktunya. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk kedua para paslon kita pada hari ini yang tentunya begitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi, ini membuat masyarakat tinggal bingung memilih dan menentukan
apa yang akan mereka coblos nanti, siapakah yang akan memimpin tentunya 5 tahun ke depan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Baik, dan hadirin sekali lagi terima kasih untuk para paslon, tentunya boleh berjabat tangan. Ini luar biasa kami ini ya. Dan hadirin serta pemirsa Apal TV, demikian debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020. Dan kami berharap tentunya melalui tayangan yang sudah dan Anda saksikan tadi dapat membantu Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan untuk Kabupaten Ogan Timur yang sesuai dengan harapan dan juga hati nurani Anda. Dan mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti untuk mencoblos pemimpin Anda. Ayo memilih untuk Kabupaten Ogan Timur. Pemilih berdaulat, negara kuat, KPU melayani. Akhirnya saya Tausni pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa telah kita saksikan debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Oku Timur tahun 2020. Semoga ini menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Oku Timur untuk menilai pasangan mana yang akan dipilih memimpin 5 tahun ke depan. Jangan lupa 9 Desember ke TPS terdekat.